Halo, nama saya Ferry Wirawan Teja. Saya mengikuti event DMM ini sebetulnya karena ikut-ikutan aja sih awalnya. Tapi tapi pada waktu saya mengikuti acara di awal, saya merasa ini adalah eh, aktivitas yang sangat tepat buat saya karena pada awalnya Pak Jim itu langsung membicarakan tentang hukum yang terutama, dan menurut saya yakini bahwa sebagai seorang murid Kristus, maka hukum kasih itu adalah yang paling utama. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa hati Bapa itu ada di Yohanes 3 ayat 16, bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Eh, dan itu yang terus-menerus disampaikan selama proses DMM ini, bagaimana Bapa memiliki hati yang penuh kasih kepada seluruh umat manusia dan menghendaki seluruh umat manusia itu diselamatkan. Dan semuanya itu disampaikan dan terus-menerus diimpartasikan hati Bapa tersebut lewat pengajaran-pengajaran, contoh-contoh yang disampaikan dan sebagainya. Dan di dalam pelatihan ini saya mendapatkan banyak hal yang sifatnya teknis, praktikal, bukan hanya teori, dan itu membuat saya mampu untuk menjalankan, walaupun mungkin itu tidak mudah karena sekarang ini dalam masa COVID-19. Tapi sekali lagi di dalam komunitas secara online, di dalam WhatsApp group, Pak Jim selalu mengingatkan bahwa tidak ada kata tidak mungkin, dan beliau juga menunjukkan bahwa di masa pandemik ini pun proses memuridkan itu terus berjalan. Saya pikir setelah saya mengikuti event ini, acara ini, pemuritan ini, saya akan membangun suatu komunitas, dan pada dasarnya saya bersyukur mendapatkan satu pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan memuridkan adalah mengarahkan hidup para orang-orang yang saya muridkan itu untuk mengarah kepada Kristus, karena itulah yang terpenting. Dan bahkan sebelum mereka mengaku menjadi Kristen, yang paling penting adalah proses pemuritan itu telah berjalan. Dan itu membuat saya sangat bersemangat untuk memuridkan dan pada akhirnya menyampaikan kabar sukacita itu. Menantang mereka untuk apakah mereka bersedia untuk menjadi murid Kristus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ishak Sugiono. Saya tinggal di Bekasi. Saya bekerja sebagai seorang wira swasta, tetapi saya lebih banyak merindukan untuk melayani Tuhan. Aktivis di sebuah gereja. Dan terima kasih buat kesempatan perkenalan ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa berjumpa dengan orang-orang yang ada di DMM yang luar biasa. Dan saya juga terima kasih kepada Pastor Jim yang sudah memberikan pengarahan bagaimana cara melaksanakan amanat agung. Terima kasih juga kepada para host dan para mentor dengan Pak Nawang dan juga Pak Yudi dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengikuti DMM karena saya ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang pola pemuritan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Banyak pola pemuritan yang sudah saya pelajari, tetapi saya belum mendapatkan sesuatu hal yang baru dan serasa saya jalan di tempat. Tetapi setelah saya mengikuti DMM, untuk memenangkan jiwa begitu mudah sekali. Dengan cara saya bersema, dengan cara saya memperkenalkan hidup saya menjadi berkat bagi orang lain, mengarahkan orang lain datang kepada Tuhan, dan sangat mudah sekali. Sebab itu
bagi saudaraku sekalian yang belum pernah mengikuti DMM, ikuti DMM, luar biasa. Harapan dalam mengikuti DMM ini, saya sudah masuk di generasi 2 dan akan masuk generasi lanjutan. Harapannya adalah Tuhan memakai hidup saya untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus dan menjalankan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu, dan semangat lanjutkan untuk mengikuti pelajaran dan pelatihan DMM. Amin. Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Biarlah pencurahan Roh Kudus memenuhi kita semua. Kita digenapi pada hari ini dengan pencurahan Roh Kudus dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus tercurah kepada kehidupan kita. Awalnya saya dapat mengikuti seminar pelatihan DMM ini. Pertama saya melihat di Facebook, ketika di Facebook itu ada seorang teman men-share Pastor Jim Yos sedang berkhotbah. Saya mendengarkan khotbah isi tersebut dan saya tersentuh. Jiwa saya, pikiran saya, wow, begitu dahsyatnya seorang dari Pastor Jim dari Amerika ini mau berbagi hidupnya, mengosongkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kabar baik kepada Indonesia di Papua. Dan saya melihat satu yang kegerakan Allah yang luar biasa dari Pastor James itu menyentuh hidup saya. Dan saya pun, di mana harus saya bisa belajar seperti itu? Ketika ada banyak grup WA, ada sebaran mengenai isi seminar DMM, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya lihat itu ternyata pelatihan dari Pastor James. Saya ikuti seminar tersebut dan saya masuk dalam grup itu. Apa yang saya dapat itu saya diubahkan pola pikir saya, pola tindak saya, pola rasa saya. Saya melihat pelajaran amanat agung yang dibawakan itu begitu simpel, begitu mudah. Bagaimana kita harus memperkatakan Shema, bagaimana kita harus memberikan kesaksian hidup kita. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita bagaimana setelah itu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya dengan hidup bersama Tuhan Yesus. Tapi sesuatu yang dahsyat, kita pun harus belajar lagi bahwa apa yang Tuhan rubahkan kepada kehidupan saya dari pola pikir, pola tindak, pola rasa ini, bahwa pelatihan ini begitu sangat simpel, sangat ini bisa dilakukan di dunia nyata, bisa dilakukan secara simpel dengan mempraktekkan Shema yang diajarkan. Dan saya pun saat ini apa yang diharapkan akan dilakukan setelah pelatihan besar ini. Tentunya masih dalam proses belajar. Saya ingin lebih mendalami lagi mengenai pelajaran-pelajaran yang didapat dari DMM ini. Begitu dahsyat. Ada kelas-kelas yang harus kita ikuti lagi. Kami mau mengosongkan diri, kami menolkan diri untuk mengetahui bagaimana Pastor Jim mendapatkan suara Tuhan. Bahwa Pastor Jim, dia bilang, saya ini bukan seorang penginjil, saya tidak bisa menginjil. Tapi Tuhan mengatakan, akan dijadikan menjadi seorang penginjil. Bagaimana dengan kita juga? Kalau kita menyediakan hati, menjadikan seluruh tubuh, jiwa, pola pikir, pola tindak, pola rasa kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membentuk bejana kita ini. Di akhir zaman ini kita bergerak dengan roh kekuatan yang pencurahan Roh Kudus, kita menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih semuanya, Pastor Jim, terima kasih para mentor, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Ursula. Saya gembala di satu gereja rumah yang kecil. Jemaat kami sampai hari ini bisa ada sekitar 30-an kalau saya tidak salah menghitungnya. Dan saya sangat tertarik di DMM karena 2 tahun yang lalu saya pernah mengikutinya dari gereja kami yang mengadakan seminar Disciple Making Movement ini. Nah, saya dari awalnya sudah memang suka dengan cara Pak Jim Yos mengajarkan materi dan pelatihannya. Dan waktu saya lihat bahwa saya diajak bergabung di pelatihan online, saya bilang, oh boleh juga. Karena
ini sangat menarik pada waktu COVID begini, kita semua di dalam rumah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan penjangkauan yang menurut saya dengan cara-cara inovatif yang baru. Tetapi saya bersyukur saya mengikutinya, dan hal-hal yang mengubah pola pikir sama pelatihan, ada dua hal yang saya nangkep, yang saya anggap penting sekali, bahwa firman yang kami dapat hari ini kami harus segera melakukannya. Jadi saya bersyukur sekali dengan semua tugas yang diberikan. Jadi kalau Anda mengikuti training ini, Anda yang cinta Tuhan, yang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan, Anda akan suka dengan sifat pelatihan ini. Sangat terbuka, sangat inovatif. Saya nggak usah diberikan semangat, memang udah semangat saja. Cuma saya mendapat hal-hal baru, yaitu firman apa yang kita dapat hari ini harus segera kita lakukan. Karena itu akan membuat komunitas itu benar-benar datang. Dan kedua, sekalipun dalam masa COVID ini, kita masih tetap bisa penjangkauan jiwa lewat telepon kita, lewat grup WhatsApp kita, dan kita bisa bahkan menjangkau orang-orang non-Kristen lewat Instagram kita dan lewat Facebook kita. Nah, yang saya harapkan setelah pelatihan ini, bahwa banyak anak-anak di dalam gereja kami juga mau mengikut ambil bagian dan benar-benar mengaktifkan disciple making movement ini, supaya di mana-mana ada komunitas yang cinta Tuhan. Sekian, God bless you and have a fun training. Salam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau bercerita bagaimana saya bisa mengikuti training ini. Kebetulan di gereja ada program Amanat Agung yang sedang digalakkan, dan sebenarnya waktu itu Pak Jim akan memberikan training secara langsung, tetapi karena bencana nasional Pak Jim tidak bisa hadir. Kemudian ada wacana untuk training secara online. Saya pun mendaftarkannya. Puji Tuhan, saya merasa banyak diberkati melalui training ini. Dan karena di situ ada tahap diterangkan, ada banyak tahap, bagaimana tahap-tahap kita melakukan amanat agung, bagaimana kita memulai proses pemuridan dari awal, bagaimana kita bersema, bagaimana kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mengerti, mentaati, mengetahui isi hati Tuhan, apa sih kerinduan hati Tuhan. Dan mungkin selama ini ada banyak yang merasa kesulitan untuk melakukan amanat agung, tetapi di situ diterangkan step by step, sehingga sangat jelas sekali kita bisa belajar dari awal. Walaupun sudah banyak training yang saya ikuti, saya merasa diberkati, saya merasa ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, dan itu sangat memberkati saya, menyegarkan dalam pelayanan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kiranya training ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Shalom, nama saya Elvita, saya dari Papua. Saya mengikuti pelatihan ini diundang oleh Bapak Nawang di Facebook, dan teman saya juga pada satu pelatihan gelombang pertama. Hal yang saya dapatkan di pelatihan itu yaitu yang pertama, ya kita adalah orang-orang percaya, tentunya identitas kita ada, dan itu harus dilihat oleh semua orang yang mengenal kita. Siapapun yang bertemu kita, mereka harus tahu identitas kita adalah orang-orang percaya, yaitu melalui teladan hidup kita. Di training ini itu cukup simpel, orang tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya. Ada yang berbeda dengan kita, itu cukup dengan bersima, ya, tidak perlu harus
melakukan kegiatan agamawi, tetapi dengan menyampaikan kabar baik tentang Yesus dengan bersimah, itu sudah menunjukkan identitas kita ya, salah satu cara untuk menunjukkan identitas kita kepada banyak orang. Yang kedua yang saya dapatin itu mengenai tentang kita orang-orang percaya tentunya semuanya memiliki misi yang sama daripada Allah, yaitu menjangkau yang terhilang, amanat agung. Seringkali dalam teknisnya bahwa yang kita tahu selama ini bahwa kita membawa suatu kebudayaan kita kepada orang-orang yang terhilang. Di training ini diajarkan ternyata bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan kebudayaan orang-orang yang kita layani atau orang-orang yang terhilang. Kita mengenal pola hidup mereka, gaya hidup mereka, dan mengarahkan hal itu kepada Kristus. Artinya apa? Kita dalam melakukan pemuridan yang terutama itu adalah kita mengarahkan mereka kepada Kristus, bukan mereka mengikuti kita, tetapi bagaimana kebudayaan mereka, kebiasaan hidup mereka yang selama ini yang sudah membudaya itu kita arahkan kepada Kristus. Dan yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah tentang berbicara ketaatan. Bagaimana kita adalah orang-orang yang mendengar firman dan kita adalah melakukannya, taat sampai akhir sama seperti Kristus taat sampai mati di kayu salib. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, tentunya kita harus menjadi orang yang taat sampai akhir dan mengajarkan kepada orang-orang yang terhilang di dalam pemuridan tentang ketaatan. Apa yang akan saya lakukan ke depannya? Ya, yang pertama tentunya tentang sima ya, saya akan melakukan sima setiap hari kepada teman-teman saya. Yang kedua, bagaimana saya harus lebih lagi belajar tentang dalam hal menjangkau jiwa, dengan bagaimana saya harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang akan saya layani seperti itu. Saya harap teman-teman yang akan mengikuti training berikutnya menikmati setiap sesi-sesi yang ada, karena ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari setiap sesi training di DMM ya, itu sangat membangun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Halo semua, saya Irma, saya tinggal di Manokwari. Oh ya, ini baju sima saya, Me Please Jesus Save. Hal yang ingin saya bagikan saat saya mengikuti training DMM ini sungguh luar biasa. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya mengikuti training ini karena Tuhan mau saya diperlengkapi di dalamnya, di mana Tuhan tempatkan saya untuk melayaninya. Saya bisa bilang begini karena sehari-hari dari sebelum lockdown, dari pukul 7 sampai pukul 6 bahkan 8 malam, saya ada di kantor dan saya bertugas untuk melayani 23 urusan penyandang masalah kesejahteraan sosial, di mana di dalamnya ada anak jalanan, wanita tunasusila, homeless, ya gelandangan, terus ada anak-anak yang bermasalah dengan hukum, perdagangan orang, dan sehari-hari saya berhadapan dengan mereka. Itu membuat saya mengingat bahwa sebenarnya yang mereka perlukan adalah kasih dan pertolongan Tuhan. Saya bersyukur saya bisa mengikuti training ini, di mana saya lebih mengerti posisi saya dan posisi mereka, sehingga saya bisa menjadi dutanya Tuhan, mengarahkan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka akan diubahkan. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. DMM for Tam. Bye-bye. Shalom, nama saya Maria Magdalena. Asli saya Surabaya, tapi saya tinggalnya di Kupang, di NTT. Saya ibu rumah tangga, tapi saya juga memimpin sebuah kayak kelompok-kelompok kecil ya di area tempat tinggal saya. Untuk saya mimpin ibadah, saya pimpin mereka, untuk saya ngelatih mereka untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling mereka. Ya, saya pimpin beberapa kelompok kecil, ada di beberapa titik yang ada dari kota Kupang sampai ke kabupaten. Nah, awal saya ikut pelatihan DMM ini, saya diajak oleh teman saya, dan menurut saya waktu saya diajak, saya
suka untuk memberitakan Injil. Saya suka belajar juga dengan hal-hal yang baru. Jadi buat saya, kalau waktu teman saya ajak itu, saya bilang, wah, apa sih kalau saya mau belajar, nggak ada salahnya belajar. Kalau kita belajar dan belajar terus kan, kita tidak pernah kehabisan sumber hikmat. Dan juga selain itu saya termotivasi dengan apa yang diajarkan oleh DMM di DMM ini. Saya belajar tentang bagaimana kita benar-benar bisa mempraktekkan untuk bisa menjangkau atau memuridkan semua bangsa dengan hal yang sangat praktis, hal yang paling gampang, hal yang sederhana yang bisa dicerna bahkan sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahkan sama orang-orang yang notabene sama sekali bukan Kristen. Jadi buat saya yang paling penting itu bagaimana kita bisa mewartakan tentang Injil dan diterima oleh orang-orang yang di luar sana. Itu buat saya, itu yang mengubah banyak pola pikir saya. Terus yang saya punya harapan begini, dari setelah kita itu bisa mengikuti pelatihan dasar ini, saya berharap bahwa setiap kita bukan hanya jadi pendengar, atau setiap kita bukan hanya sekedar jadi pengikut, tetapi setiap kita itu mau aktif melakukan segala sesuatu yang kita dengar, yang sudah kita terima, kita aktif, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan dari contoh dan keteladanan hidup kita, sehingga amanat agung itu benar-benar terlaksana dan kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, saya Lita, saya berdomisili di Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga dan full-timer di salah satu lembaga pelayanan. Saya senang melayani kelompok kecil atau komunitas kecil, dan saya mengikuti beberapa pelatihan untuk bisa memperlengkapi diri saya di dalam melakukan pelayanan ini. Sampai saya bertemu dengan pelatihan DMM, saya berpikir saya ingin belajar lagi metode atau hal baru apa yang bisa saya terapkan di dalam pelayanan. Tetapi ketika ikut di dalam pelatihan DMM, saya sungguh terkejut karena saya menemukan banyak hal baru yang merubah cara berpikir saya, yang merubah pemahaman saya tentang bagaimana artinya melayani dan juga melayani di dalam komunitas kecil. Yang menarik di dalam pelatihan DMM, kita juga ditolong dengan sabar melalui bahan-bahan yang ada untuk belajar tahap demi tahap, sehingga secara tidak sadar kita bisa melakukan satu hal atau banyak hal yang baru kemudian terjadi secara natural. Tadinya saya berpikir bahwa saya tidak mungkin mampu melakukan hal itu, tetapi ketika belajar taat melakukan tugas-tugas yang diberikan secara tidak langsung, ternyata hal itu menolong saya untuk menjadi natural di dalam hal-hal tertentu yang dulunya saya tidak berani melakukannya. Saya sungguh senang sekali dapat mengikuti pelatihan ini, dan pada akhirnya saya melihat ini bukan hanya sekedar satu pelatihan, tapi satu kegerakan yang mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan yang saya senang di dalam pelatihan ini karena Pak Jim Yos selalu berkata bahwa yang akan menemukan kebenaran itu adalah diri kita sendiri. Beliau hanya fasilitator yang menolong kita untuk belajar, tapi sesungguhnya Yesus sendiri yang sedang mengajar kita. Karena kita akan belajar dari ajaran Yesus, dari teladan Yesus, dan dari pola Yesus untuk menemukan hasil Yesus. Mari bersama dalam kegerakan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan berbagi sedikit mengapa saya mengikuti pelatihan DMM ini, karena saya ingin diperlengkapi dalam melaksanakan amanat agung dan ingin belajar menjadi murid sejati. Bersama tim kami bersyukur bisa bergabung, dan ini adalah pelatihan yang kedua yang saya dapatkan dalam training DMM. Dulu pernah di training
bersama pendeta di Salatiga, dan saat ini bersama-sama training online dengan Pak Jim Yos dan rekan-rekan sekalian. Walaupun training ini yang kedua bagi saya, tapi sangat memberkati. Banyak hal baru yang Tuhan tunjukkan bagi saya. Dan hal-hal apa yang mengubah pola pikir saya? Pertama, tentang semangat, bahwa banyak antusiasme teman-teman yang begitu luar biasa yang membuat saya juga bersemangat untuk mengikuti pelatihan dan melaksanakan amanat agung dengan setia dan taat. Yang kedua, tentang daerah tertutup. Saya merasa selama ini ada beberapa daerah yang tertutup, tapi ternyata melalui pelatihan ini ada hal yang baru yang mengubahkan saya bahwa tidak ada daerah yang tertutup. Yang ada adalah pintu terbuka namun tidak ada pintu keluar. Dan konteksnya sulit. Sehingga maukah kita melakukan itu? Menjangkau tempat-tempat itu. Kita dituntut untuk ketaatan. Dan saya bersyukur mendapatkan hal itu. Dan berbicara tentang mengasihi Allah, kita harus melakukannya. Dan menjadikan Shema sebagai sebuah sikap hidup atau gaya hidup dalam kita berbicara tentang karya-karya Allah, bukan tentang agama, bukan tentang gereja, tetapi tentang Tuhan dalam hidup ini. Dan apa yang ingin saya lakukan? Tentunya saya ingin terus melakukan amanat agung, melaksanakan mencari orang damai bersama melalui sosial media, melalui secara langsung ketemu orang-orang di jalan, di pasar, dimanapun, supaya banyak orang mengenal tentang Tuhan, bukan mengenal tentang agama. Itulah yang ingin saya lakukan, dan terima kasih kesempatannya yang diberikan untuk saya bisa bergabung dalam pelatihan ini dan sangat memberkati saya. Mari teman-teman yang saat ini sedang mengikuti pelatihan terus lanjutkan, semangat, selesaikan sampai akhir. Banyak hal yang baru yang Tuhan ingin tanam dalam hidup kita bersama-sama. Dan yakinlah, pastinya akan berbuah dan kita akan menikmatinya bersama Tuhan. Shalom. Shalom rekan-rekan DMM, saya Wai-Am dari Surabaya. Saya ikut pelatihan DMM ini karena saya ingin sekali menghidupi amanat agung Tuhan Yesus. Saya menyadari bahwa kehidupan paling berarti dan mungkin paling memuaskan dalam hidup kita mengikut Tuhan adalah menjalankan amanat agung. Karena amanat agung itu juga sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, supaya karya salib Kristus tidak jadi sia-sia. Yang kedua juga itu tanda karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, maka kita pasti memikirkan bukan hanya kehidupan dia di bumi, tapi juga kehidupan dia dalam kekekalan. Pada saat ikut DMM ini, saya terinspirasi sekali dengan kehidupan Pak Jim yang berani bayar harga, menyerahkan hidup seutuhnya, dan luar biasa ya, pada saat dia menyerahkan hidupnya, dia dipakai Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita akan belajar banyak hal di DMM ini, karena ini bukan teori saja, tapi pengalaman yang dibagikan. Saya suka sekali karena ada hal-hal yang praktis, cara, strategi, bagaimana kita memulai, bagaimana kita mengarahkan jiwa-jiwa yang belum percaya, pemahaman-pemahaman yang baru tentang memuridkan orang-orang belum percaya. Pasti hampir setiap hal yang diajarkan, semuanya itu hal-hal yang sangat bermakna dan sangat berguna sekali untuk melengkapi kita. Apa yang diharapkan sesudah ikut DMM? Mungkin yang pasti akan ada banyak
perubahan. Ya, saya menyadari bahwa hidup saya harus ada hal yang banyak dirubah, menata ulang prioritas. Ada banyak yang dirubah, fokus-fokus dalam hidup supaya betul-betul amanat agung itu menjadi tugas utama. Saya nyadari kalau melakukan amanat agung itu seperti satu peperangan rohani yang tidak bisa dilakukan secara otomatis. Tapi betul-betul kita kalau mau belajar, berlatih, melakukan hal-hal yang diajari di DMM ini, kita akan terampil dan cakep. Ya, dan itu akan jadi sesuatu yang otomatis. Kita bisa melihat itu dalam kehidupan keseharian kita melakukan amanat agung. Saya mendorong rekan-rekan DMM yang ikut generasi ketiga ini, jangan berhenti, jangan stop, karena ini akan merubah hidup kita, merubah nilai hidup kita, merubah cara hidup kita, dan betul-betul perubahan ini tidak pernah sia-sia, akan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.